Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya atas nama Tarman Hartanto dari Informatika kelas IF 208. Dalam mata kuliah Struktur Data dan Algoritma, topik yang bakal kita bahas adalah struktur data majemuk linear menggunakan pemrograman Python, ArrayList, Stack, GUI, sama Linked List. Sebelum kita lanjut ke topik, saya sangat berterima kasih kepada Pak dosen yaitu Pak Catur Nugrohono, Skom, Mkom yang telah mengajar mata kuliah struktur data algoritma. Baik, kalau gitu kita mulai. Yang pertama adalah pendahuluan, memahami bagaimana data disusun secara berurutan dalam memori komputer. Apa itu struktur data linear? Yaitu definisi sama karakteristik. Definisi, kumpulan elemen data di mana setiap elemen terhubung secara urut, sekuensial, setiap elemen kecuali pertama dan terakhir memiliki satu suksesor dan satu prekursor. Habis itu karakteristik, data yang disusun dalam satu dimensi, operasi utama meliputi penelusuran traversal, pencarian searching, penyisipan insertion, dan penghapusan delete. Baik, kita bakalan masuk di dalam ArrayList. Dalam Python, list bertindak sebagai array dinamis, yaitu indeks akses elemen via posisi O1, di mana bisa mengambil data di posisi manapun secara instan karena sistem persis lokasi memorinya berdasarkan nomor urut atau indeks. Habis itu adalah contigu, disimpan dalam blok memori yang berurutan. Data yang disimpan di dalam blok memori yang bersebelahan tanpa celah ini tuh membuat proses pembacaan data menjadi sangat cepat. Habis adalah resize, ukuran bertambah secara otomatis saat data penuh. Berbeda dengan array statis yang ukurannya tetap, list di Python akan otomatis memperbesar kapasitas memesan ruangan memori baru yang lebih besar jika data yang dimasukkan sudah penuh. Sebagai contoh, gambar yang di bawah yaitu Python list, yaitu mahasiswanya Andi, Budi, sama Caca. Kita bakal lanjut yang penjelasan diagram dari memori. Kotak-kotak berurutan itu menunjukkan sebuah sifat dari contigu. Angka seperti 81, 36, 52, 46 adalah data yang disimpan. Array of 6. Gambar terlihat ada 6 slot memori yang diarsipkan, tapi baru 4 slot yang terisi dan 2 slot yang kosong. Tujuannya slot kosong yang disediakan agar saat Anda melakukan append, Python tidak perlu langsung memindahkan seluruh data ke lokasi memori baru sehingga prosesnya lebih efisien. Kesimpulan dari slide ini ingin memberitahu bahwa list dari Python itu sangatlah fleksibel, bisa bertambah ukuran, namun tetap mempertahankan kecepatan akses data yang tinggi karena menggunakan sebuah sistem indeks dan memori yang berurutan. Selanjutnya adalah stack, tumpukan prinsip masuk terakhir keluar pertama. Konsep dari LIFO atau last in, first out. Elemen yang paling akhir dimasukkan adalah yang pertama kali dikeluarkan. Sebagai contoh yang ada di gambar kanan, yaitu ada push, di dalam gambar terlihat huruf C dimasukkan ke atas tumpukan yang sudah berisi A sama B. Elemen baru selalu diletakkan di posisi yang paling atas. Pop atau mengeluarkan saat dilakukan penghapusan, elemen C yang terakhir masuk adalah pertama kali keluar. Setelah C keluar, posisi top berpindah ke elemen bawahnya yaitu B. Baik, selanjutnya adalah implementasi stack di Python. Operasi utama, push menambahkan elemen ke atas, pop mengambil elemen teratas, pick melihat elemen teratas. Sebagai contoh yang ada di gambar sebelah kanan, yaitu sebuah stack. Operasi push itu fungsinya menambahkan sebuah elemen ke posisi yang paling atas. Cara kerjanya adalah menggunakan metode append. Habis itu adalah operasi pop, pengambilan data. Fungsi mengambil dan menghapus elemen teratas. Cara kerjanya adalah secara otomatis menghapus elemen terakhir dari list karena data 2 adalah yang terakhir dimasukkan, maka ia yang dikeluarkan pertama kali. Habis itu adalah pick, fungsi melihat elemen yang ada di posisi teratas tanpa menghapusnya. Cara kerjanya stack -1 digunakan untuk mengakses indeks terakhir. Tambahan if stack else none adalah pengecekan keamanan agar program tidak error jika stack dalam keadaan kosong. Baik, selanjutnya adalah queue atau antrian dan FIFO. Prinsip dari first in first out FIFO. Elemen pertama yang masuk adalah yang pertama dilayanin. Contoh seperti antrian yang ada di supermarket.
Orang yang datang paling awal adalah yang akan dilayani terlebih dahulu. Sebagai contoh di sini ada sebuah gambar operasi utama pada queue, yaitu the queue, proses pengambilan atau penghapusan data dari antrean data selalu diambil dari bagian depan, yaitu front. Habis itu di sini ada sebuah end queue, proses penambahan data baru ke dalam antrian data selalu yang ditambahkan melalui bagian belakang, yaitu rear. Untuk penjelasan dari kode pattern, kode tersebut menggunakan dia queue double and queue dari modul collection untuk mensimulasikan sebuah antrean. Yang pertama adalah queue sama dengan DQ, user A, user B, membuat antrian awal berisi dari user kedua ini, yaitu A sama B. Habis itu di sini ada queue titik ampen user C, menambahkan user C ini ke posisi yang paling belakang. Habis itu ada sebuah first sama dengan queue titik people, mengambil elemen yang paling depan yaitu sebuah user A dan menyimpan di variabel first. Habis itu yaitu print first user A, ini akan mencetak user A karena dia adalah yang pertama masuk. Intinya queue ini digunakan ketika kita ingin memproses sebuah data sesuai urutan kedatangannya secara adil. Baik, sekarang kita bakalan masuk di bagian dari linked list, struktur data dinamis dengan node dan pointer. Struktur node dan pointer dalam sebuah linked list itu berbeda dengan array. Linked list ini bersifat dinamis, karena elemennya tidak harus tersimpan di lokasi memori berurutan. Berbeda dengan array, linked list tidak memerlukan memori yang kontigu. Komponen node ini terbagi jadi dua, yaitu data sama next. Kalau data ini adalah nilai atau informasi yang akan disimpan, misalnya adalah angka 15, 3, 17, sama 90. Sedangkan kalau yang next, referensi atau alamat ke node berikutnya. Inilah yang menghubungkan satu node dengan node yang lainnya. Untuk alur struktur dari data linked list sebagai gambar di samping ini, head merupakan petunjuk awal yang mengarahkan ke node pertama dalam daftar. Habis itu ada sebuah pointer atau alamat. Sebagai contoh ini ada angka yang kecil seperti angka 3200, 3600, sama 4000. Itu adalah angka alamat memori. Node pertama di alamat dari 3200 menyimpan pointer 3600, yang berarti node berikutnya berada di alamat 3600. Habis itu ada 0. Node terakhir dalam list akan menunjukkan ke 0. Ini menandakan bahwa tidak ada lagi node selanjutnya dan merupakan akhir dari urutan data. Habis itu di sini ada sebuah implementasi kode pattern, yaitu sebuah dev_init save data sama dengan data, itu menyimpan sebuah nilai data. Habis itu di bawahnya adalah sebuah save next non secara default, pointer berikutnya kosong atau non. Baik, ini adalah yang terakhir adalah perbandingan dari efisien, time kompleks dari array list, linked list, sama stack and queue. Baik untuk yang pencarian atau yang search, baik array, linked list, stack, queue, umumnya harus memeriksa setiap elemen satu persatu. Habis itu adalah insert atau depan. Kalau array ini dia lambat karena semua elemen yang ada harus digeser satu posisi ke kanan untuk memberi ruang di depannya. Habis itu untuk yang linked list di bagian dari insert, dia sangat cepat karena hanya memerlukan pengubahan referensi atau pointer head ke simpul baru. Habis itu stack atau queue, operasi ini penambahan push atau enqueue dirancang untuk efisien instan. Habis itu yang terakhir yang delete atau akhir. Untuk yang array list dia sangat cepat karena hanya menghapus elemen terakhir. Habis itu untuk yang linked list, meskipun penghapusan dari akhir pada singly, linked list ini kita harus menelusuri dari awal untuk menemukan elemen sebuah elemen terakhir. Habis itu adalah stack atau queue, operasi penghapusan dilakukan secara instan pada ujung yang ditentukan. Kesimpulan singkatnya, pilih array list jika sering melakukan akses data melalui indeks. Habis itu untuk yang linked list, jika sering melakukan tambah atau mungkin hapus data di bagian depan. Habis itu yang stack atau queue, ini untuk struktur data yang bersifat LIFO atau FIFO dengan performa penambahan
penghapusan yang konsisten. Baik, sekian untuk presentasi saya yaitu tugas dari struktur data algoritma. Mohon maaf kalau misalnya ada kata tutur yang salah di dalam presentasi saya barusan. Terima kasih juga buat Bapak dosen yaitu Pak Catur Nugrohono, Eskom Mkom, atas bimbingan dari mata kuliah struktur data dan algoritma. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.